Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasahilah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras. Ia mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, sekali lagi di dalam Injil pada hari ini, kita didengarkan dengan sebuah perumpamaan di mana seorang yang telah dinobatkan menjadi seorang raja memanggil hamba-hambanya yang telah diberi 10 nira. Dan jika kita dalami Injil pada hari ini, memberitahu kita tentang kesyukuran yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur karena apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita haruslah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa sahaja yang kita miliki haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya
jangan membazir. Dan sekiranya kita mempunyai kelebihan, kongsikanlah kepada mereka yang memerlukan. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, jika sebelum ini ada Injil yang mengatakan mengenai talenta yang diberikan oleh tuannya kepada hamba-hambanya, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 3, dan ada yang diberikan 1. Tetapi Injil pada hari ini memberitahu kita bahwa semua hamba-hambanya ini diberikan 10 talenta. Ada di antara mereka yang melipat gandakan apa yang diberikan oleh mereka. Ada juga hamba yang hanya menyimpan 10 nera itu tanpa melakukan apa-apa. Jadi saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, apa yang ingin saya katakan di dalam perkongsian hari ini? Kita harus berusaha di dalam kehidupan kita. Apa sahaja yang kita miliki, kita harus usahakan agar ia dapat memperlihatkan kita hasil daripada usaha kita. Tetapi di dalam kita berusaha untuk memajukan sesuatu di dalam kehidupan kita, kita seharusnya tidak akan melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita seharusnya meminta bantuan melalui kuasa Roh Kudus-Nya agar bekerja di dalam diri kita dan membantu kita untuk terus bersemangat, terus berusaha di dalam apa sahaja yang kita lakukan. Dan di dalam usaha kita itu, kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Bukan sahaja bersyukur kepada Tuhan, tetapi bersyukur bagi orang-orang di sekeliling kita yang banyak membantu kita di dalam apa sahaja yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara dan saudari, pergunakanlah kebijaksanaan kita untuk memajukan diri kita, untuk memajukan sesuatu apa yang kita mau lakukan. Dan gunakanlah kebijaksanaan ini juga untuk bersyukur kepada Tuhan, agar Dia sentiasa menyertai kita, agar Dia sentiasa membantu kita melalui orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Jangan jadi seperti salah seorang hamba yang terdapat di dalam Injil pada hari ini, di mana apabila dia diberi 10 nera dan tidak melakukan apa-apa dan hanya diam sahaja. Jadi saudara dan saudari, adakah kita harus diam dalam kehidupan kita, dalam hidup kita? Kita harus mencari jalan untuk memajukan diri kita, memajukan pekerjaan kita, dan apa sahaja yang kita mau lakukan. Tetapi seperti yang saya katakan, ingat, di dalam kita berusaha untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupan kita, jangan sama sekali meninggalkan Tuhan. Jangan sama sekali melupakan doa-doa kita dan juga orang yang menyokong kita dari belakang. Tetapi bersyukur dan berterima kasihlah kepada mereka. Jadi saudara dan saudari, marilah pada hari ini kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih di atas hari yang baru, di atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, agar apabila kita mensyukuri apa yang kita ada pada saat ini, kita juga dapat kongsikan kepada orang yang kita temui pada hari ini. Dan marilah kita terus berdoa agar Tuhan akan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.